Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Parikesit. Selamat datang di Ngapai Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Wadah etam bekesah seputar kesehatan untuk mewujudkan urang-urang kukar yang lebih sehat. Oke, Sobat Parikesit, akhir-akhir ini di media sosial lagi rame kan ya bahas soal asam lambung atau ada juga yang bilang GERD. Nah, yang bilangnya katanya tuh yang bisa berujung fatal bahkan dikaitkan dengan kematian mendadak. Nah, informasi-informasi yang seperti ini tentu bikin banyak orang panik, terutama orang-orang yang punya keluhan atau riwayat asam lambung, mah, lalu dengar sesuatu yang viral, berita seperti ini pasti akan jadi lebih panik. Nah, jadi kita di sini akan coba untuk meluruskan, kita tanya sama expertnya atau ahlinya. Nah, kita akan lihat tuh sudut pandang sebenarnya bagaimana sih fakta medisnya. Apakah GERD ini benar-benar bisa berbahaya sampai mengancam jiwa? Biar tidak ada kesalahpahaman atau sebenarnya kemarin-kemarin itu hanya kesalahpahaman yang viral di media sosial. Bersama saya Winda Arianti, di tengah-tengah kita telah hadir seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sangat berpengalaman yang nanti akan bantu kita meluruskan dan memberikan tips-tips sehat untuk kita semua terkait GERD dan sejenisnya. Oke, kita sambut narasumber kita yang sangat berpengalaman, Dr. Anton Komala. Assalamualaikum, dokter. Apa kabar, dokter Anton? Sehat, dok? Alhamdulillah. Ini Senin yang sangat sibuk nih, dok. Nah, hektik ya, dok ya. Tapi masih semangat ya, dok, di siang ini, dok. Iya, dokter Indah. Oke, dok. Jadi tema kita nih, dok. Benarkah GERD bisa berujung fatal? Jadi nanti, dok, mungkin kita akan bahas tentang asam lambung, mah, GERD, sampai tips dan bisa tahu nih gejala-gejala yang bahaya itu apa aja ya, dok ya. Jadi, dokter Anton, kan belakangan ini ramai nih di media sosial. Kemarin ada berita kasus yang seorang selebritis mungkin punya GERD yang dikait-kaitkan dengan kejadian kematian mendadak. Mungkin sebelumnya dokter bisa jelaskan dulu, dok, GERD itu sebenarnya penyakit seperti apa, dok? Oke, terima kasih dokter Winda. Ya, dok. Sahabat apa nyebutnya? Sobat Parikesit, dok. Sobat Parikesit. Nah, Sobat Parikesit, Ya, dok. salam kenal, saya dokter Anton, internis di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Sehari-hari bertugas di bidang penyakit dalam, juga di bidang endoskopi. Ya, kita coba bahas secara umum dulu ya deh, ya, dok ya. Jadi GERD itu apa, mah itu seperti apa gitu. Betul, ya. Dok. Kadang-kadang orang rancu ya, ini GERD, mah itu sama nggak sih atau beda nggak sih? Iya, betul, dok. Jadi kalau sakit mah itu sebenarnya sih bahasa Dutch ya, Belanda ya. Jadi mah itu lambung tuh artinya sakit perut. Iya, dok. Ya, jadi secara umum kalau kita kaitkan ke penyakit lambung itu masuk ke kelompok penyakit-penyakit terkait dengan asam lambung atau acid related disease ya. Di mana kelompok itu terdiri dari GERD itu gastroesophageal reflux disease, kemudian ada gastritis ya, radang di mukosa lambung, kemudian ada peptic ulcer disease, ada penyakit peptic ulcer ya, luka di lambung yang lebih dalam ininya lukanya. Kemudian ada beberapa penyakit lain. Kalau GERD ini sendiri, ini sebenarnya namanya saja ya, gastroesophageal reflux ya. Jadi reflux dari asam lambung ya, yang naik ke saluran makan yang atas, esofagus ya. Jadi semua makan kita mulai dari mulut, esofagus ke lambung gitu ya, dari atas. Nah, itu asam yang dari lambung itu regurgitasi atau reflux ya ke kerongkongan. Ya. Tidak cukup dari situ, dia bisa mengiritasi ya, di mukosa di lapisan dalam esofagus sehingga menimbulkan gejala-gejala
yang sering juga muncul seperti heartburn. Namanya heartburn, jadi itu yang bikin kadang-kadang ini ya, heartburn itu apa sih? Heart jantung, burn terbakar. Ya, sensasi terbakar. Sebenarnya sih itu secara istilah umum aja ya. Sebenarnya nyerinya itu retosternal, kalau bahasa kita ya, berada di balik dinding dada kita bagian tengah ini ya. Jadi sensasinya seperti terbakar ya. Seringkali tadi di misinterpretasikan dengan nyeri akibat jantung. Nanti kita kulik nih, gimana sih bedanya nyeri karena jantung atau nyeri karena GERD ya. Jadi itu bedanya dok. Jadi kalau penyakit asam lambung ya mungkin di seputaran lambungnya, tapi begitu dia regurgitasi atau reflux ke esofagus menimbulkan gejala, itu disebut dengan GERD. GERD, ya. Jadi benar ya dok. Kalau misalnya GERD itu termasuk salah satu penyakit yang mungkin diakibatkan oleh asam lambung ya dok ya. Jadi asam lambung yang seperti dokter Anton bilang, asam lambung yang naik atau reflux, naik ke atas kerongkongan mungkin kalau bahasa awamnya dok ya. Jadi kalau di situ bisa juga jadinya iritasi. Mungkin kalau sudah kronis atau lama, itu yang bisa menimbulkan heartburn tadi ya dok ya? Iya. Nah jadi mungkin kesannya ini seperti perasaan panas, terbakar, tidak nyaman area dada. Jadi orang yang jadi misinterpretasi dipikirnya karena jantung. Nah terkait gejala tadi dok, nah banyak kan dok akhirnya yang mengaitkan bahwa jadinya GERD ini bisa menyebabkan kematian mendadak atau enggak. Jadi secara medis hal itu mungkin nggak dok terjadi? Ya GERD itu untuk angka mortalitas kematian itu sangat kecil sebenarnya ya. Jadi nanti kalau kita evaluasi lebih lanjut, nanti GERD ini kita bisa lihat melalui endoskopi seberapa berat derajat kerusakan di di esofagusnya, mulai yang dari ringan sampai yang berat. Bahkan yang berat itu bisa muncul perubahan-perubahan sel di esofagus ke prekanker ya. Jadi itu yang mungkin yang kondisi yang lebih berat, bahkan kanker ya pada kondisi GERD yang tidak teratasi. Nah, secara anatomi ya saluran makan ya esofagus itu beda dengan saluran jantung. Dengan jantung ya. Jadi kondisi yang dikaitkan dengan jantung sepertinya sih kurang pas ya dok ya. Jadi ada pertanyaan, gimana kalau misalnya dia nyerinya bisa menyebabkan memicu faktor trigger ya. Bisa saja kalau dia memang pada dasarnya punya gangguan jantung, misalnya aritmia jantung. Nggak jarang ditemukan pada yang usia muda. Ternyata dia juga ada aritmia yang mungkin belum dideteksi, belum diperiksa lebih lengkap ya. Mungkin saja ada aritmia yang tercetuskan dengan rasa nyeri, tidak hanya GERD, rasa nyeri yang lain juga bisa mencetuskan aritmia yang semakin berat ya. Tapi secara umum GERD itu tidak menyebabkan kematian mendadak ya, atau penyakit jantung itu tadi ya. Oke dok, berarti sebenarnya karena mungkin dari dokter Anton kan bilang GERD ini bahwa ada suatu penyakit saluran cerna ya dok, kita mungkin bahasnya. Jadi kalau kematian mendadak ini kan paling sering itu adalah kardiovaskuler, bagian jantung. Jadi mungkin jadi harusnya kalaupun memang ada kematian mendadak, kok kebetulan orangnya GERD, sepertinya atau kemungkinan punya komorbid ya dok ya. Ada mungkin penyakit-penyakit seperti yang dokter bilang. Kalau ada juga dok, teman saya aritmia masih muda ya dok. Nah, jadi mungkin itu juga bisa menjadi perhatian ya dok, karena nyeri apapun bisa men-trigger itu muncul ya dok, yang mungkin akhirnya dimisinterpretasikan nih gara-gara ini nih jadinya, padahal bukan karena GERD murni ya dok, memang ada komorbid atau yang mungkin penyakit jantung yang mungkin belum terdeteksi. Nah dok, kalau dari gejala-gejala tadi dok, berarti kan ada juga nih mungkin GERD yang gejalanya sudah mungkin dibilang kayaknya harus berobat atau dikatakan berbahaya. Itu gejala GERD yang seperti apa dok? Sebelum ke GERD dengan alarmnya, jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa
Identifikasi ya? Ya, menilai awal GERD ini apa. Kalau kita itu di Indonesia tuh udah ada panduannya tuh. Dokter Winda bisa cari Search tuh ya, Dok, ya? apa namanya GERD questionnaire. Iya, Nah, betul. nanti dari situ kita bisa hitung tuh berapa Skornya, kira-kira Dok, ya? skornya, poinnya. Betul. Yang pertama gejala, kita cerita gejala ininya dulu. Pertama skornya tentang gejala tipikal GERD ya, apakah ada apa namanya regurgitasi, Ya. rasa ini apa asam itu rasanya balik Naik, ke ya. tenggorokan ya, apakah ada heartburn ya, kemudian poin selanjutnya nilai ada tidak nyeri di ulu hati, ada rasa mual ya, kemudian mengganggu tidur nggak ya, apakah dengan pengobatan lambung kondisinya membaik dan seberapa sering itu terjadi. Nah, itu kita bisa nilai tuh berapa poinnya. Kalau poinnya cukup tinggi ya mungkin ke GERD. Nah, GERD itu kapan nih kita perlu ini tadi ya? Alarm ya, Dok, Alarmnya tadi apa bilang. aja sih? Nah, ketika GERD ini dengan pengobatan yang tadi teman-teman sudah hitung poinnya, dengan dicoba dengan obat PPI ya selama 2 mingguan, itu kondisinya nggak membaik ya, nah itu perlu ditindaklanjuti ya, misalnya dengan pemeriksaan endoskopi. Ya, Dok, ya? Yang kedua, turun nih berat badannya. Nah, turun berat badan tanpa ada niatan menurunkan berat badan nih. Tahu-tahu berat badannya udah turun banyak nih. Ya, itu tanda alarm tuh. Perlu jadi perhatian ya, Dok, ya? Kemudian ada odinofagi, disfagi, rasa sulit menelan atau nyeri menelan. Ya, itu juga sudah tanda alarm. Kemudian ada muntah nih, Dok. Ya. Disertai ada darah ya. Dok. Muntah ada darah atau BAB-nya hitam ya, itu sudah tanda alarm ya. Nah, itu saya kira tanda-tanda yang teman-teman harus periksa lebih lanjut ya, ya, Dok, ya? waspada ya, harus diperiksa lebih lanjut ya. Oke, Dok. Jadi ya mungkin dari dokter udah, mungkin kalau tanda umum dan awal gejalanya mungkin mual, rasa nyeri ulu hati ya gitu, Dok, ya. Mungkin concernnya adalah kalau sudah dikatakan bahaya tuh sudah ada efek-efek lain, seperti mungkin ada tadi dokter bilang disfagi, nyeri nelan, berarti iritasinya udah mulai nyenggol-nyenggol area telan ya, Dok, ya. Nah, bisa juga perdarahan mungkin ya, Dok, ya, tadi. Betul. Jadi bentuknya adalah mungkin muntah, ada darahnya warna merah, terus pada saat buang air besar ya, Dok, ya. Jadi ada perdarahan tapi warnanya sudah jadi hitam karena kena asam lambung ya, Dok, ya. Darah kena asam lambung kan jadi hitam. Nah, jadi mungkin tanda perdarahan yang keluar lewat buang air besar maupun muntah maupun nyeri telan, termasuk juga tadi ada gejala-gejala yang mungkin diobati dengan sakit lambung kok tidak ada perubahan nih. Betul. Nah, biasanya gitu. Kan banyak nih, Dok. Kadang saya juga nemu pasien riwayat sama, tapi udah minum antasida misalnya, Dok, yang standar-standar kok masih ada keluhan nih, tidak ada perbaikan. Nah, mungkin baiknya memang ke dokter spesialis penyakit dalam ya, Dok, untuk dilihat lebih lanjut apakah gangguan dari saluran makan, mungkin dari mulut, kerongkongan, di lambungnya itu apakah ada luka lain kah? Ya, biasanya dengan endoskop ya, Dok, ya, dengan pemeriksaan lanjutan. Jadi mungkin tanda-tanda perdarahan, diobatin lambung kok nggak sembuh-sembuh gitu, Dok, ya. Berat badan. Turun berat badan. Nah, ya tadi, Dok, ya. Tanpa mungkin diet ataupun olahraga apapun ya, Dok, ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya, Dok, ya. Oke, Dok. Dok, kalau kita pernah tahu ya, Dok, jadi kalau GERD, nah itu kan kadang sensasi nyerinya tuh kadang orang bingung ya ulu hati ya dada. Nah, ada nggak, Dok, mungkin tips buat teman-teman sobat parikesit nih gimana ya kira-kira mungkin secara awam membedakan nyeri dada akibat GERD atau akibat gangguan pada jantung nih, Dok? Iya. Jadi memang nyeri karena GERD tadi itu yang disebutkan sebelumnya itu heartburn ya, rasa panas tuh di retrosternal ya, bagian dada tengah ya. Sedangkan kalau nyeri karena jantung tipikal itu rasanya itu seperti ditekan ya di bagian dada, bisa ke kiri ya. Kadang-kadang juga ada beberapa pasien saya rasakan di epigastrium, jadi memang harus hati-hati ya menilai nyeri pada
kardiak, jantung atau bukan karena jantung. Kemudian ada penjalaran nyeri ya, biasanya kalau jantung ada penjalaran nyeri ya ke rahang atau ke lengan sebelah kiri ya, dan itu biasanya gradual semakin meningkat rasa nyerinya. Kalau yang GERD biasa kadang terkait dengan waktu makan juga ya. Kadang, ya dok ya. Kalau GERD kadang terkait dengan waktu makan. Di samping itu, kalau GERD itu gejala tipikalnya itu tadi heartburn, regurgitasi, sama hipersalivasi sebenarnya. Oh, hipersalivasi ya. Jadi air liur ya dok liurnya berlebihan. berlebihan ya. Itu mungkin suatu mekanisme protektif juga ya. Jadi sebenarnya bukan hanya GERD itu bukan hanya karena asam lambungnya mungkin berlebih, overproduction, kadang-kadang tidak overproduction juga, tapi ini lower esophageal sphincter. Jadi teman-teman, jadi saluran cerna kita ini dari kerongkongan mau masuk ke lambung itu ada klepnya tuh, ada klep ya, ada valve-nya itu ya, yang mencegah supaya asam yang di lambung itu nggak refleks naik ke atas. Nah di sini kadang ada terjadi gangguan di sphincternya ya, di otot itu, otot klep esofagusnya ya. Jadi seperti itu dok ya. Jadi untuk membedakannya, tapi prinsipnya kalau ragu periksa aja dok ya. Ya, periksa aja, lebih baik diperiksakan ya, apakah ini jantung. Kita pun kadang-kadang mendiagnosis GERD lihat faktor risiko usianya ya, jenis kelaminnya juga, lihat ada obesitas atau tidak ya, ada faktor risiko terkait jantungnya juga ada tidaknya. Kita eksklusi dulu faktor jantungnya, mungkin baru itu kita coba pikirkan ke arah GERD. Oke. Iya dok, karena mungkin sekarang kan banyak nih dok, sebenarnya kalau serangan jantung, nyeri dada mungkin dulu trennya di atas 40, ya, betul. Di atas 35, mungkin sekarang di atas 20 aja udah mulai marak ya dok, ya, udah mulai banyak nih dok. Beberapa pasien di sini juga ada yang masih dewasa muda lah, dianggapnya dok, udah mulai ada gejala itu. Kadang mereka itu jadinya miskonsepsi mungkin ya dok, jadi dia pikir, ini kayaknya mah aja nih, karena mungkin perasaannya mirip-mirip. Jadi mungkin kalau dulu disarankan di atas 40, mungkin sekarang di atas 20 tahun, misal ada gejala seperti itu, tapi didukung mungkin tadi dok, faktor risiko mungkin punya keturunan, genetik, orang tuanya juga punya riwayat sakit jantung. Kedua mungkin pola makan atau pola hidupnya yang kurang baik dan seimbang, kurang olahraga, kurang bergerak, terus makanannya mungkin nutrisinya kurang. Dan yang ketiga obesitas mungkin dok ya. Nah itu mungkin alangkah baiknya untuk periksa, jadi make sure bahwa ini benar GERD lambung atau ini ternyata jantung ya dok ya. Untuk menghindari mungkin keadaan-keadaan yang loh kok tiba-tiba ada alarmnya tadi dok, tiba-tiba menelan tidak enak, tiba-tiba muntah darah, berak hitam gitu ya dok ya. Oke, jadi kalau mulai ragu, intinya kalau ragu periksa gitu dok ya. Nah, nanti biar dokter Anton yang mengasesmen nih ya. Oh ini GERD, ini bukan. Atau ini cuma stres, bisa aja dok ya. Kadang beberapa penyakit asam lambung tuh di beberapa pasien tuh ada dok yang mungkin merasa pola makannya sudah cukup. Terus apa yang dimakan juga bukan makanan atau minuman yang mengiritasi misalnya, tapi ada satu faktor mungkin stres ya dok. Jadi mungkin nggak dok, stres atau manajemen stres yang kurang baik terhadap diri sendiri itu memicu terjadinya asam lambung, GERD gitu dok. Gimana dok? Ya jadi betul, jadi memang ada ininya dok, interaksi ya antara brain, gut, itu ada aksisnya. Gut, apa ya itu udah doain aksis, gut aksis brain itu ya gut dok aksis ya. Jadi ada hubungan itu memang. Nggak ada yang beberapa meneliti itu juga, tapi saya pernah baca juga itu yang lebih berhubungan tuh justru yang NERD ya, non erosif ya, non erosif reflux ya di sisi. Jadi setelah di endoskopi nggak ada erosinya. Mungkin kalau diukur pH metri mungkin ada ya, di pH metri itu cek di di kerongkongannya itu ada memang kadar pH-nya rendah ya, tapi tanpa erosi ya. Memang ada kaitannya ya, antara faktor stres ya, dengan produksi asam lambung, dan itu bisa mencetuskan gejala GERD-nya. Oke. Berarti kalau jadi kelola juga.
Iya. kelola juga. Berarti namanya. holistik ya dok, sebenarnya bukan Iya. cuma pola hidup aja nih, Iya, bukan cuma olahraga, exercise, makanan, tapi manajemen stres, Iya, kelola betul, stres juga betul. jadi salah Kelola satu stres itu utama. penting. Nah, jadi kalau bisa semuanya ya dok ya. Kadang tuh ada beberapa pasien tuh dok yang merasa bahwa pola makannya bagus, Iya, iya, betul. terus yang dimakan juga bukan hal-hal yang mengiritasi mungkin atau memicu naiknya asam lambung, tapi memang dia cara mengelola stresnya Iya, kurang baik, manajemen stresnya kurang baik, Iya. mungkin ambang stresnya dia rendah dok. Nah itu biasanya yang memicu. Iya. Jadi bukan karena melulu tentang apa yang dimakan dan jam makan ya dok ya. Iya, Jadi iya, stres juga bisa jadi salah satu pemicu utama. Oke dok, kalau gitu berarti umur berapa aja nih dok yang bisa kena GERD? Kalau dari semua hal-hal itu kan memungkinkan nih dok. Jadi kira-kira siapa aja yang paling beresiko dok untuk terkena GERD? Jadi ya GERD ini nih tidak apa ya namanya, tidak berhubungan dengan usia sebenarnya. Kadang-kadang ya hampir semua usia Usia bisa ya, Dok, ya? ya mengalami GERD ya. Jadi cuma saya satu tambahkan lagi Boleh, Dok. yang penting kalau GERD misalnya onsetnya baru usia lebih dari 40 udah baru GERD muncul. Ya. Nah itu juga harus jadi perhatian. Ya, Dok. Ya kalau misalnya GERD-nya onsetnya di usia-usia yang Baru muncul di di atas 40 ya, tahun ya, itu sudah kita coba lebih concern lagi ya. Mungkin ada faktor-faktor, tidak hanya lesnya yang terganggu, mungkin ada yang lain, makanya perlu diperiksa lebih lanjut itu ya. Oke, mungkin dilihat ini suatu lesi yang masih dalam normal atau mungkin mengarah ke lesi-lesi yang Iya, betul. abnormal gitu Iya, dok ya. apalagi kalau misalnya dalam keluarganya ada riwayat-riwayat kanker lambung, Kanker ya, kanker Dok, ya. esofagus sebelumnya, itu mungkin kita lebih concern di situ. Ya. Oke. Jadi mungkin pemeriksaannya akan lebih expand ya dok, lebih dalam lagi mungkin Iya. untuk kasus-kasus kemungkinan GERD tapi baru onsetnya munculnya di usia 40 ke atas. Iya, betul. Karena biasanya udah bukan akut kronis ya dok, mungkin mikirnya jadi apalagi kalau punya faktor genetik ada kanker atau tumor ya dok ya. Oke dok. Oke dokter, wah udah cukup panjang nih dok, jadi mungkin kita perlu rehat sebentar ya dok ya. Oke sobat parikesit, kita rehat sebentar, nanti kita akan kembali tentang tips dan trik maupun mitos dan fakta seputar GERD. Oke sobat parikesit, tetap di Ngapai Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan Gedung Merak lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Oke, selamat datang kembali para sobat parikesit. Bersama saya Winda dan Dr. Anton selaku spesialis penyakit dalam di RSUD Aji Muhammad Parikesit yang masih dalam bahasan GERD, apakah bisa menjadi sesuatu yang fatal. Oke, sebelum mungkin kita ngobrol sama Dr. Anton lagi, jadi sebagai pengembangan dari pelayanan kesehatan di RSUD Aji Muhammad Parikesit, kita punya suatu pelayanan premium di RSUD Aji Muhammad Parikesit, yaitu Poliklinik Paviliun Nuri, yang mana dengan slogannya cepat, nyaman, dan prioritas, di mana pelayanan kami yaitu dokter spesialis maupun subspesialis yang sangat berpengalaman dengan waktu tunggu yang lebih singkat dan merupakan one stop service yang privasi dan menjadikan kenyamanannya terjaga. Nah, untuk Poliklinik Paviliun Nuri ini sendiri berada di Paviliun Nuri
yang mana untuk jam pelayanannya dari hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Tengah. Yang mana juga Poliklinik Pavilion Nuri ini melayani pasien umum, asuransi maupun mitra kerjasama. Jadi Poliklinik Pavilion Nuri ini merupakan suatu pelayanan yang baru yang termasuk pelayanan premium, yang mana cepat, nyaman, dan prioritas. Untuk kontak personnya bisa menghubungi 0821 4912 8991 atau bisa juga pendaftaran online di H-1 di scan barcode, nanti akan tertera barcode-nya di layar. Oke, jadi nanti juga bisa ketemu dokter spesialis maupun subspesialis yang berpengalaman, termasuk dokter Anton ya dok? Iya. Ya, nanti bisa ketemu dokter Anton. Oke dok, kita kembali lagi dok, bahas tentang GERD. Oke dok, kalau gitu tadi dok kita udah bahas tentang gejala, alarmnya, kapan harus ke dokternya. Nah, mungkin bahas tentang pola makan ya dok. Jadi pola makan yang kekinian kayak mungkin kopi, makanan junk food, cepat saji ya dok ya, atau makanan yang pedas. Nah itu memang sebenarnya benar-benar bisa memicu GERD nggak dok? Iya. Jadi kalau terkait dengan makanan ya, jadi ada dua hal tuh yang perlu kita perhatikan tuh. Makanan-makanan yang bisa meningkatkan jumlah asam lambungnya, ya. Yang kedua makanan-makanan yang kira-kira bisa membuat klepnya esofagus jadi lebih longgar ya. Jadi yang pertama ya makanan-makanan yang dengan kafein ya, kopi, teh, terus yang berlemak ya. Itu bisa meningkatkan kadar asam lambung, melambatkan makanan berlemak tuh memperlambat pengosongan lambung. Serta sphincternya itu juga jadi lemah ya. Jadi sudah produksi asam lambung meningkat, sphincter yang lemah jadi gampang reflux ya. Jadi terus hindari juga makanan yang bergas ya, berkarbonasi ya, itu juga soda soda itu ya. Jadi sekarang banyak banget tuh ya, ada kopi-kopian gitu itu dok, gimana tuh dok? Ya sebaiknya dihindari ya bagi penderita GERD, gastritis itu ya, itu menghindari ya makanan-makanan yang mengandung kafein. Beberapa jenis obat juga ada juga yang bisa melemahkan ya tonus sphincternya itu. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya. Nanti bisa dilihat misalnya pengguna obat-obat hipertensi, misalnya golongan CCB itu kadang-kadang juga lesnya juga agak longgar ya. Obat-obat ini juga kadang-kadang obat-obat ini anti kecemasan ya, kadang-kadang juga membuat sphincter esofagusnya juga agak sedikit longgar. Oke dok. Oke, terkait makanan itu sih yang perlu dihindari. Terus gimana makannya? Kalau makan ya sebaiknya makan yang teratur. Yang teratur tuh gimana dok? Porsinya berarti dok. juga jangan langsung penuh ya. Oh iya dok. Makan mungkin 3 kali sehari udah teratur dok, tapi sekali makan tinggi langsung banyak. Nasinya ya, satu full ya udah, itu yang nggak boleh ya dok ya. Nah, jadi kalau misalnya lambung itu terlalu distensi, nanti lesnya juga akan sedikit longgar ya. Jadi gampang tertekan ya dok ya. Gampang ini ya. Terus ya mungkin ada beberapa literatur nyebut porsi makan yang sedikit tapi frekuensinya mungkin lebih sering, bisa 5 sampai 6 kali. Jadi antara makan pagi ke siang boleh ditaruh makanan di kudapan, cemilan ya dok ya. Tapi cemilan pilih-pilih ya. Nah itu ya. Pilih-pilih ya, jangan tadi yang terlalu asin, berlemak gitu, yang terlalu spicy itu jangan juga ya. Kemudian ini perlu juga diingat teman-teman sebelum tidur. Jarak antara makan dengan tidur itu diupayakan lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam malah ya dok ya? Lebih dari 3 jam ya. Jadi kalau ada beberapa pasien yang biasanya ya habis makan karena ngantuk, ya langsung tidur. Ya, ini naik gulanya kan rasanya ngantuk tuh dok biasanya. Jangan ya, jadi penderita GERD upayakan jarak antara makan dengan tidur itu lebih dari 3 jam ya, biar asam lambungnya sudah mulai turun, pengosongan lambungnya sudah berjalan dulu ke usus halus ya.
Jadi dihindari makan Tidur. sebelum tidur. Gitu ya. Oh iya, makan sebelum tidur atau Ya. mungkin lebih dari 3 jam baru boleh tidur. Nah, Ya. Nah, tadi posisi ini sekalian edukasi posisi, ya. posisi tidur ya. Nah, bener dok, posisi tidur, nih, dok. Karena itu tadi juga kita ingat tadi gejala awal tadi kadang sering sekali mengganggu tidur, Nah, ada benar, dok. regurgitasi asam juga pada malam hari. Posisi tidur itu juga mempengaruhi Ya, dok. jadi tidur posisi agak sedikit di elevasi, diangkat sedikit ya. Nggak hanya kepala, kalau hanya kepala sakit di leher. Jadi posisinya sampai ke sudut ini ya, Pinggang ya, sudut dok, ya? pinggang ya. Jadi nyaman ya. Dan tujuannya supaya asam itu tidak balik ke esofagus. Jadi pas mengikuti gravitasi dia bisa ikut turun ke bawah ya. Oke, dok. Jadi itu sih. Pakaian Terus mungkin, pakaian, dok. pakaian teman-teman nih ya. Mungkin pekerjaan atau apa pakaiannya harus ini ya. Tapi upayakan cari pakaian yang longgar. Kalau untuk tidur Iya, ya dok ya. Untuk tidur, untuk bekerja. Oh, semua aktivitas Iya, sebenarnya pakaian baiknya aja. memang yang lebih longgar ya dok Supaya ya. longgar ya, karena tadi tekanan misalnya pakai celana atau pakaian yang ketat itu kadang tekanan di perut ya, tekanan di perut interabdomen itu kadang meningkat ya, jadi itu yang mendesak lambung, bisa apa namanya reflux juga akibatnya ya. Jadi itu ya poin-poin yang perlu diperhatikan ya pada penderita GERD ya. Oke. Berarti bukan cuman makanan nih dok, mungkin tadi kafein, kopi teh, nah Ya, terus makanan yang cepat saji diasosiasikan dengan makanan yang berlemak karena Ya, susah ya. dicerna ya dok ya. Terus yang ketiga juga makanan yang pedas, mungkin Ya, asam, itu juga akan meningkatkan asam lambung. Betul. Nah, ya. ada nggak dok tips misalnya, aduh pengen nih penderita GERD nih, pengen boleh nggak dok, boleh deh ngopi tapi makan nasi dulu. Nah, kan banyak tuh dok pasien yang nego Iya, kayak iya, gitu. nego, Itu ya. gimana dok? Gimana tuh dok? menurut Silakan dokter dicoba. Dokter silakan dicoba ya, tapi nanti resiko ditanggung penumpang ya dok ya. Ya jadi Oke, kadang gimana tuh, yang Dok? saya baca beberapa itu yang Nah, ya, makan pedas sama sekali nggak boleh dong, dikit aja dok. Nah bener ya dok ya, biasa pasien Jadi suka nego kadang gitu. sensitivitasnya pasien masing-masing kadang berbeda ya. Ada yang Lombok 2 udah nggak tahan, Udah Lombok tahan, 1 ya. masih tahan saya dok ya. Jadi ya silakan aja, cuman perlu diperhatikan jangan pas kondisi yang sedang Akut, ya sedang- sedang GERD lagi sedang sakit Lagi ya, sakitnya lagi gitu, betul ya. Kalau dalam pengobatan sebaiknya dihindari ya, tapi kalau misalnya sudah bagus ya. Stabil. Nah, ya, pertanyaan dok. juga nih, bisa sembuh nggak? Kan ya? Nah bener dok, bisa sembuh ya dok. Nah bener, yang Ya. stabil terkontrol apa bisa sembuh total nggak? Ya. Karena kan harapannya mereka sembuh total, Betul. bisa makan pedes, makan kopi, iya, minum iya. kopi. Nah itu gimana dok? Bisa Ya, sembuh bisa. total nggak? Oh nggak GERD- bisa dok ya. GERD Nggak bisa. sembuh total. Nah, GERD nggak bisa sembuh total. Bisa. Oh bisa ya dok, bisa. Oh, salah, bisa sembuh total teman-teman. Sembuh total, ya. Gimana dok caranya biar bisa sembuh total tuh? Ya tentu saja tadi dievaluasi dulu ya. Oh ada evaluasinya ya Dokter dok tadi ya, benar. Evaluasi, terus tadi minum obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter, kemudian pola hidup, gaya hidupnya itu diperbaiki tadi ya. Dengan begitu sih bisa sih ya. Bisa sembuh ya, dok? Bisa sembuh kok. Jadi sebenarnya mungkin Faktor stres juga. nah, semua itu ya dok ya. Jadi benar-benar bukan hanya faktor makanan aja. Ya, ya. Jadi semuanya kalau terkontrol baik, misalnya GERD on treatment, selama dalam pengobatan dia rutin minum obat, rutin kontrol, selama evaluasi menemukan atau terjadi perubahan yang selalu lebih baik. Jadi sangat bisa untuk sembuh total. Nah itu GERD bisa sembuh total ya dari dokter Antoni. Nah benar. Terus, nah tadi mungkin dokter ada mention nih, bisa juga kan tadi asam lambung yang produksinya meningkat, atau bisa juga klepnya. Tadi yang dokter Anton cerita bahwa antara lambung dan jalan makan kerongkongan tuh ada klep. Nah itu bisa juga longgar di beberapa orang yang mungkin dengan pengobatan rutin anti cemas ataupun hipertensi ya dok ya. Jadi mungkin bisa juga berpengaruh ke dalam klepnya. Jadi untuk mungkin punya orang tua, kerabat yang konsumsi obat-obatan hipertensi yang khususnya CCB ya dok ya. Nah ataupun mungkin pengobatan menggunakan obat-obat anti cemas,
Kalau mungkin ada keluhan, ada mual mungkin dok ya, ada lambung mungkin bisa juga disampaikan kepada dokter DPJP-nya, penanggung jawabnya. Jadi buat evaluasi ya dok, apakah ada efek samping ke arah GERD atau enggak, ke arah gangguan lambung atau tidak. Setelah itu tetap kelola stres ya dok yang memang. Dan jangan lupa, nah ini penting banget teman-teman. Ada juga nih dok pasien, tadi kan dokter udah mention posisi tidur ya dok. Jadi ternyata yang baik itu adalah lebih dari 3 jam setelah makan baru boleh tidur. Tadi dokter ada singgung juga tentang mungkin elevasi posisi tidurnya agak tinggi biar asam lambungnya sesuai gravitasi bisa turun ke bawah. Ada nih dok pasien, oke boleh nggak dok kalau saya ini misalnya habis makan nih ngantuk tapi tidurnya duduk. Nah gimana tuh dok? Boleh nggak dok? Ya kalau udah ngantuk nggak ada obatnya tuh dah. Boleh nggak dok kalau tidurnya tuh oke, kita nggak tidur di kasur terlentang misalnya, tapi kita nyender di dinding atau di kursi duduk dalam posisi duduk, boleh nggak dok sebenarnya? Ya jadi ya pastikan posisinya terus begitu ya. Sampai tidurnya selesai ya dok ya. Itu yang repot. Jadi ya itu tadi ya. Sebenarnya dengan posisi elevasi begitu membantu clearance daripada esofagus. Sisa-sisa ya dok ya. Membantu clearance di esofagus. Kadang-kadang memang bisa nggak sih sebenarnya kondisi normal sedikit-sedikit reflux esofagus tanpa menimbulkan gejala? Sebenarnya bisa. Bisa ya dok ya. Kalau kayak misalnya sendawa ya. Oh ya. Karena sendawa itu kan juga konten lambung kadang ada yang balik juga, tapi tidak menimbulkan gejala yang bermakna. Heartburn, tidak menimbulkan itu tadi ya. Gejala-gejala GERD bisa aja kalau clearance bersihan esofagusnya, bersihan esofagusnya itu bagus. Bersih bagus ya dok. Jadi dengan tadi saliva itu bikarbonat ya, jadi menetralkan juga itu asam di esofagus. Atau peristaltik gerakan esofagus yang bagus itu juga clearance. Sama posisi itu tadi. Jadi itu sebenarnya membantu clearance di esofagus. Jadi sebaiknya dihindari mau tidur makan, nah itu lebih baik dan lebih bijak kayaknya dok ya. Jadi kalau misalnya sudah tahu nih jam 9 atau jam 10 berarti jam 6 udah terakhir makan. Betul. Jadi mungkin lebih baik juga ya dok makannya tidak terlalu malam ya, mungkin salah satu faktornya menghindari kemungkinan kejadian GERD. Betul. Nah jadi dokter Anda juga tadi mention bahwa selain makanan dan selain posisi tidur ada juga cara berpakaian ternyata dok, yang disangkut pautkan dengan ternyata dia bisa mendesak atau meningkatkan tekanan di dalam perut atau kita bilangnya abdomen, itu yang bisa mendesak. Jadi mungkin pakaian yang terlalu ketat atau mungkin dokter tadi ada juga mention bahwa mungkin angkat beban yang terlalu berat, intinya yang meningkatkan intra abdomen ya dok, itu juga bisa mempengaruhi munculnya memicu GERD ya dok ya. Nah dok, tadi kan dokter bilang obesitas. Obesitas. Nah ini banyak ya dok. Karena obesitas tuh sekarang diindikasikan cuman berdasarkan tinggi besar dok. Padahal kan nggak mesti ya dok ya. Obesitas tidak hanya angka kilogram. Nah itu dok, jadi gimana dok? Tapi itu disease ya, penyakit ya obesitas. Yang kadang-kadang ya perlu dikelola yang lebih istilahnya ya intens lah yang untuk kelola dia obesitas itu ya. Jadi kadang-kadang multidisiplin juga yang ngelola di obesitas itu ya. Karena dengan kita bisa kelola obesitas, faktor risiko penyakit lain misalnya hipertensi, resistensi insulin, penyakit metabolik lain itu bisa kita atasi, termasuk kita bisa juga membantu mengurangi gejala GERD ya itu tadi. GERD ya dok ya. Oke dok. Jadi makanya sekarang memang Kemenkes lagi gencar-gencarnya concernnya ke obesitas nih dok ya. Jadi karena menurut bukan Kemenkes mungkin dari WHO ya dok, bahwa obesitas ini bisa menjadi sumber penyakit untuk banyak penyakit yang lain, menjadi faktor risiko penyakit yang lain untuk datang. Karena sekarang sebenarnya mungkin secara angka mungkin dia body mass index atau kita bilang indeks massa tubuh ya dok, masih masuk dalam range 8,5 sampai 22,9 ya dok ya, kan di bawah overweight. Padahal ternyata ada yang namanya obesitas sentral. Kita mengukurnya pakai lingkar tuh ya dok ya, yang 80 untuk perempuan, 90 untuk laki-laki. Jadi mungkin itu juga yang mesti mulai diperhatikan. Karena sekarang dok, kalau saya juga beberapa ketemu pasien,
usia kelahiran 2000, berarti umurnya masih kayak 20 tahun, 25 tahun ya. Itu lingkar perutnya udah di atas 90 untuk laki-laki. Tensinya udah mulai agak-agak 140. Betul. Mungkin dokter Anton juga banyak tuh dok ya menemukan dok ya. Sekarang trennya udah mulai geser nih. Saya lihat juga udah mulai ke 20 udah mulai banyak kita bilangnya mungkin penyakit tidak menular ya dok ya. Sistem ke metabolik kayak diabetes, kayak hipertensi. Nah, jadi obesitas tuh bukan cuma GERD, tapi tetap harus benar-benar diperhatikan. Jangan nanti kebablasan ya dok ya. Nah, itu jadi yang lebih susah. GERD dengan obesitas juga harus menurunkan berat badannya. Itu ya dok ya. Jadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk orang GERD dengan obesitas, utamanya adalah berat badannya harus minimal ideal ya dok ya. Turunkan perlahan. Perlahan, nggak bisa buru-buru. Susah dok tuh kayaknya tuh kalau juga buru-buru. Oke dok. Nah tadi kan dokter bilang GERD bisa sembuh total. Nah kan ada dok juga kalau misalnya orang mas dikit-dikit minumnya antasida, minum-minum cairan-cairan yang seperti kapur itu dok ya kita bilangnya. Nah banyak orang yang minum obat asam lambung itu akhirnya jadinya terus-menerus mual sedikit minum antasida. Itu sebenarnya aman nggak dok? Jadi kayak antasida itu dia bisa relief sementara mungkin ya untuk mengurangi gejalanya. Ya tentu saja bisa ya digunakan, tapi sifatnya sementara ya. Jadi lebih diupayakan bagaimana cara menekan jumlah asam lambungnya itu ya. Jadi kalau misalnya antasida itu dia menetralisir aja sebenarnya, tapi jumlah dan produksi asam lambungnya masih tetap tinggi. Jadi mungkin ada pilihan yang lain ya, misalnya H2 blocker atau PPI ya. Jadi pilihan ya pada tata laksana GERD ya. Seberapa lama? Nah itu dok, seberapa lama nih dok? Ya jadi kalau tanpa evaluasi medis jadi kadangkala jadi tidak jelas ya berapa lama dia minum. Tapi kalau kita bisa evaluasi seberapa berat ininya, gejalanya atau kelainan anatominya, itu mungkin kita bisa lebih lebih yakin ya tentang lama pengobatan yang akan bisa diberikan ya. Jadi itu sih dok, jadi jangan ya untuk sementara untuk mengurangi gejalanya bisa, tapi tolong dievaluasi juga ya. Oke, berarti mungkin kalau misalnya baru sekali nih kayaknya rasa-rasa mual atau rasa-rasa mah gitu. Oke lah kita boleh sekali dua kali minum. Tapi kalau dirasa kok dalam bulan ini sering ya. Apalagi ada gejala alarm tadi. Alarm tadi. Nah, itu jangan ditunda. Betul ya, Dok. Jangan ditunda. Jadi manfaatnya adalah sebenarnya bukan hanya untuk biar tidak menjadi keadaan yang lebih berat, bahwa memang pilihan obatnya banyak ya dokter Anton bilang. Jadi evaluasinya bisa lebih jelas. Kita lihat yang perlu dilihat juga mungkin dari dokter spesialis tuh tingkat derajat keparahan sakitnya ini semana. Karena itu akan mengaruhi pengobatan ya dok ya. Oke dok. Kalau gitu dok, sebelum kita bahas tentang mitos dan fakta ya dok ya. Jadi ini ada dari teman-teman sobat Parikesit dok yang punya pertanyaan. Nah ini dari Mbak Awal Novi. Mungkin tadi udah kita bahas juga dok, apa yang terjadi di GERD dengan kondisi yang parah? Nah, mungkin yang alarm tadi dok ya. Kondisi GERD yang tidak tertangani, tidak terevaluasi, kondisi yang paling buruk mungkin apa yang mungkin bisa terjadi. Gitu dok, kondisi paling buruk. Jadi kalau lihat kita waktu endoskopi itu bisa ngelihat derajatnya itu dok. Oh dari endoskopi derajat ya dok? Kerusakan mukosa dari lambung Z-line-nya itu ya. Yang paling berat memang bisa transformasi dari sel-sel di esofagus bisa prekancer ya, jadi mengarah ke keganasan. Bahkan ada beberapa yang struktur ya, menyempit akhirnya saluran esofagusnya ya. Jadi itu yang terburuk sih sebenarnya ya dari GERD yang tidak terkelola dengan baik ya. Apalagi? Jadi yang kedua dok, jadi dari
teman sejawat Mustaqim dok, dokter Mustaqim. Ah, iya, mungkin iya. dokter tahu ya dok ya, lagi Dokter sekolah Kim. beliau nih, dokter Kim. Lagi di mana? Lagi Semarang. Nah, di Semarang nih dokter Mustaqim dicari sama dokter Anton. Katanya bisa menyebabkan jantungan nggak dok? Nah, mana dok? Jadi GERD bikin jantungan. Ini maksudnya kasihan ya gimana, dok? pasien-pasien GERD ini Nah. dapat berita-berita yang ini Bikin panik kan, iya, Dok? pasien GERD ini kadang-kadang dia punya tingkat kecemasan Nah. yang juga tinggi ya, mendengar info kok bisa jantungan sampai ini Iya. kadang-kadang membuat mereka wah nggak apa-apa nggak sih ini nggak apa-apa, Iya. jadi rasa khawatirnya juga tinggi ya. Jadi secara langsung sih nggak ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa GERD itu tidak secara langsung bisa menyebabkan apa namanya penyakit jantung ya, kecuali dari tadi yang saya jelaskan. Betul. Ada komorbid misalnya aritmia, rasa apa namanya nyerinya bisa saja mencetuskan men-trigger dari gangguan irama ya. jantung ya dong. Oke. Misalnya itu ya. Tapi kalau pure dievaluasi hanya GERD itu tidak Ya dok, menyebabkan jantungan. jantungan katanya, Jadi dok. nggak bisa dokter Mustaqim, nggak bisa bikin jantungan kecuali memang ada komorbid yang tidak terevaluasi dan dikelola baik ya dok ya. Oke dok, kita masuk ke mitos dan fakta berarti dok. Jadi dokter nanti sebutkan dok, ini mitos, ini fakta gitu dok. Mungkin beberapa udah ada yang kita bahas ya dok. Iya. Jadi benar nggak tidur setelah makan pasti menyebabkan GERD? Tidur setelah makan pasti. Kalau pasti ya memperberat lah ya, Memperberat. atau bisa menjadi faktor risiko juga mungkin bisa ya setelah makan tadi ya, seperti yang kita jelaskan Karena yang tadi ya. dibahas tadi ya dok ya. Uh, Oke, kalau gitu yang kedua dok, air putih atau susu bisa meredakan asam lambung, mitos atau fakta dok? Nah, kalau air putih ini ya, pas lagi kondisi asamnya naik itu bantu clearance, mendelusikan kadar Sisa-sisa kadar asam lambungnya lambung yang di pH-nya asam. mungkin rendah. Ketika dapat air putih dia mendelusikan, tapi sifatnya yang sementara ya. Jadi Pada saat itu pada aja, saat dok, ya. itu bukan pengobatan utama. Begitu kan dengan susu ya, susu kan sifatnya basah. Nah, gitu dok. Tapi perhatikan juga jenis susunya ya. Kalau yang tinggi Iya. lemak dia justru merangsang Memperberat ya dok iya, ya? memperberat. Beberapa mungkin awal enak 2-3 jam dia asamnya juga muncul lagi tuh. Dan pengosongan lambungnya juga jadi lebih lambat. Jadi seperti itu tadi ya. Oh ya, jadi bukan hal yang benar untuk meredakan asam lambung. Jadi mungkin lebih ke clearance tadi ya, Ya, dok ya. ya, Jadi air putih bisa mengclearance atau membantu mengguyur ya, Ya, bahasa mengguyur ya, bahasanya bahasa awam itu mengguyur ya, apa mengguyur ya. sisa-sisa asam lambung di bagian kerongkongan asam lambung. Iya. Maupun termasuk susu ya dok. Jadi susu. dipilih lagi. Mungkin tadi kita bahas masalah yang berlemak, malah Iya. justru yang berlemak itu meningkatkan Iya. asam lambung dan memperlambat pengosongan perut ya dok Iya, ya. iya, iya. Jadi malah bukannya memperingan, mungkin justru akan membuat Iya. keluhannya lebih Mungkin berat ya sifat dok ya. basahnya coba awal-awal menetralisir, tapi Selanjutnya. dia bisa itu tadi ya, dampaknya malah naik ya Sip. asam lambungnya. Nah nih fakta yang terakhir dok, benarkah diet ekstrim bisa memperparah GERD? Diet ekstrim. Diet ekstrim. Kalau diet ekstrim ini mungkin makan sehari sekali. Nah, menurut saya sih diet ekstrim kayak gitu dok. Kayak gitu ya. Sehari makan cuma sekali misalnya. Ya, tentu saja bisa ya. Cut Tentu karbo saja yang bisa. banyak gitu misalnya dok. Bisa ya dok bisa yang aja. memicu. Nah. Ya karena mungkin tadi dokter Anton ada bahas ya dok, pola makan. Iya. Apa yang dimakan Mm-mm. dan rentang-rentang waktunya. Iya, Jadi iya. mungkin 3 kali sehari, tapi jangan juga porsinya yang Porsinya yang berlebihan, besar, yang iya. membuat lambung melebar, terpenuh lah intinya Penuh, dok ya. iya, betul. Jadi sebaiknya adalah sedikit-sedikit tapi frekuensinya lebih sering. Iya, bisa. Dan yang lebih diingat adalah jangan makan pas mau tidur. Nah, Ya, itu ya, yang betul. utama ya dok ya. Oke dok, ini kan sudah mitos fakta, udah mulai dari apa itu GERD sampai alarmnya, sampai gimana beda-bedanya. Nah sekarang kita mau bahas tentang adakah pola makan yang ideal dok sebenarnya? Ada nggak dok pola makan yang ideal untuk pasien GERD? Pola makan ya tadi ya, waktu makan. Waktu makannya aja ya dok ya berarti ya? Waktu makan, jenis makanan, terus apa namanya,
sama terakhir tadi makan Sebelum tidur. jangan sebelum tidur, itu aja sih sebenarnya. Prinsipnya ya. 3 itu tadi ya dok ya. Waktu makannya, jenis makannya perhatikan juga ya, jangan sampai sebelum tidur ya, itu aja sih. Oke. Dok, kalau misalnya jadi tips lagi dok, tadi kan tips makannya. Nah kalau ini tips yang memang sudah punya GERD nih, kok tiba-tiba dia muncul GERD-nya, mungkin heartburn, harus mual, mungkin bahkan sampai muntah, itu apa yang pertama yang harus dia lakukan? Oke. Misalnya di rumah, Kadang-kadang di rumah ya muncul tiba-tiba ya. Tiba-tiba itu harus ngapain Ya. dok? Mungkin Ya sesak, kalau nggak memang sudah nyaman. diketahui, memang sudah dinyatakan dievaluasi memang GERD ya, tanpa kita pikirkan kondisi-kondisi yang lain ya, sudah diperiksa memang GERD ya. Jadi teman-teman harus tenang, jangan panik dulu ya. Nah, Biasanya itu. kalau orang GERD itu panik tuh. Apalagi memang panik. punya Wah, rasanya cemasnya juga ya dok. rasanya itu cemas, sesek, nyesek gitu kan ya. Jadi tenang ya, jangan panik, posisikan badannya tegak, duduk ya. Kalau nggak duduk ya tidur, tapi posisinya disenderin agak berdiri, minum air putih ya, untuk tadi ya, untuk membantu clearance asam di tenggorokan. Kemudian kalau sudah dapat pengobatan dari dokter yang rutin ya, menggunakan dok, ya? obat rutinnya, obatnya bisa Segera diminum diminum. ya. Kalau tidak membaik ya bisa dibawa diperiksa lebih lanjut lagi ya, itu aja sih ya. Oke, berarti dari pesan dari dokter Anton Itu pakaian itu longgarin. pada saat itu ya. Iya, misalnya lagi kerja pakaiannya terlalu ketat, atau habis makan misalnya ya, jadi longgarin ya pakaiannya. Jadi jangan sampai terlalu kencang gitu ya, menekan perut ya. Oke. Makanya udah pakaiannya ketat kadang ya dok, terus makannya banyak. Iya, Wah itu tuh yang betul. memicu GERD-nya semakin jadi Iya, ya dok. betul. Jadi pesan dari dokter Anton tadi, untuk pasien-pasien yang mungkin punya GERD terus tiba-tiba kambuh, jangan panik yang utama. Jadi jangan panik, kalau memang punya obat-obatan yang rutin terkait GERD-nya segera diminum. Kalau merasa kurang keluhannya tidak membaik, segera pergi periksa ya dok ya. Oke dok, jadi mungkin terakhir nih dok, kan mau Ramadan nih dok, ada nggak tips mungkin Boleh nggak makan? GERD puasa gitu ya? Nah, aduh GERD nih nggak puasa boleh nggak? Atau gimana tuh dok? Atau aku pengen puasa tapi GERD, nanti gimana ya? Apa yang dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, mungkin gitu dok? Jadi, Sekilas aja mungkin dok. Jadi GERD tadi setelah dievaluasi, lihat tadi derajat misalnya esofagitisnya yang bagaimana. Kalau misalnya yang ringan ya saya kira bisa ya, teman-teman masih bisa berpuasa ya. Biasanya mantapkan niatnya tuh kalau puasa di Ramadan. Kalau puasa Ramadannya niatnya kuat ya, insya Allah dia sampai di waktu berbuka tidak ada keluhan ya. Jadi GERD yang sudah dievaluasi, nanti konsultasi aja ke teman-teman dokter-dokter kesayangan Anda. Konsultasikan, saya boleh berpuasa enggak ya. Jadi secara umum kalau tidak berat gejalanya boleh masih berpuasa ya. Oke, siap. Nah, oke, terima kasih banyak Dokter Anton selaku dokter internis spesialis penyakit dalam atas sharing Sama-sama. dan banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang banyak yang menurut saya mungkin sangat bermanfaat ya dok ya. Jadi karena sekarang GERD itu bukan cuman karena pola makan yang kurang baik, yang abai, tapi juga ternyata banyak muncul karena stres. Jadi mungkin penting buat tahu nih sejauh mana nih saya perlu ke dokter, atau kapan nih tanda-tanda alarm jangan sampai telat untuk berobat. Nah itu ya dok ya. Jadi semoga setelah obrolan saya dan dokter Anton itu bisa menjadi informasi yang baik dan bijak, meluruskan juga informasi-informasi yang beredar. Nah banyak di media sosial yang mungkin membuat masyarakat jadi lebih panik, yang GERD menjadi lebih panik lagi. Nah, jadi sekarang justru jadi lebih paham cara menjaga kesehatan lambung. Juga tadi sudah ada tips dan trik dari dokter Anton sekilas terkait pola makan ya dok ya. Dan olahraga, kelola stres maupun berpakaian tadi ya dok ya. Oke, Sobat Parikesit, ingat bahwa tidak semua informasi di media sosial itu benar adanya. Jadi, jika Anda memiliki keluhan seperti asam lambung yang sering kambuh,
nyeri dada atau gejala yang mengganggu aktivitas, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Jadi di RSUD Aji Muhammad Parikesit, bisa juga ke penyakit dalam dengan Dr. Anton Komala. Nah, kita juga punya pelayanan yang cepat, nyaman, dan praktis di Pavilion Nuri. Di situ juga kita punya dokter, spesialis, dan subspesialis yang berpengalaman. Untuk konsultasi maupun pemeriksaan bisa datang langsung, bisa juga menghubungi kontak person yang sudah saya sebutkan tadi maupun scan barcode untuk pendaftaran online H-1-nya. Jangan lupa untuk berkunjung maupun periksa di klinik jika ada keluhan-keluhan yang tadi sudah disampaikan. Oke, Sobat Parikesit, sudah cukup banyak cerita dan sharing kita. Terima kasih banyak Dr. Anton. Ya. Semoga ada lain waktu kita bisa bahas lagi nih dok, terkait mungkin seputar penyakit dalam yang lainnya dok. Baik, Oke, Dr. terima Winda. kasih banyak. Terima kasih Dr. Winda. Sama-sama dokter atas sharingnya. Semoga apa yang kita obrolkan menjadi berkah untuk orang banyak, menjadikan ilmu juga dan bisa di-sharing ke banyak orang. Biar orang-orang bisa melakukan dan menganggap GERD itu bukan sesuatu yang parah aja, tapi tetap bisa sembuh total tadi dok, yang saya maksud. Oke, Sobat Parikesit, saya Winda Arianti, mohon undur diri, sampai jumpa di Ngapai Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat Sobat Parikesit.